Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenandra Atika, NIM 1830201162. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ketetapan menjelaskan materi hasil analisis buku tematik kelas 2 MI. Baiklah. Yang pertama itu ada deskripsi umum buku teks tematik tema 1 rukun hidup. Buku untuk siswa kelas 2 SD tematik 2013 merupakan edisi pertama yang disediakan oleh pemerintah. Digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran. Sebagai panduan, isi buku siswa harus sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, isi buku teks tematik tema 1 hidup rukun ini mempunyai 4 subtema. Yang pertama itu subtema 1 rukun hidup di rumah. Yang kedua itu subtema 2 rukun hidup dengan teman bermain. Yang ketiga itu subtema 3 hidup rukun di sekolah. Dan yang keempat itu subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Pada subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4, berdasarkan analisis buku tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antar isi buku siswa dan kurikulum 2013 tergolong kategori sangat baik dengan rincian sesuai antara KD dengan kegiatan pembelajaran tergolong atau terkategori baik. Kesesuaian antara kegiatan pembelajaran dengan pendekatan tematik panduan tergolong kategori sangat baik, sedangkan antara kegiatan pembelajaran dan pendekatan saintifik tergolong kategori juga sangat baik. Kesesuaian antara penilaian dalam buku siswa dengan penentuan penilaian pada kurikulum 2013 itu juga tergolong kategori baik. Untuk materi pada subtema 1 rukun hidup di rumah, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain, dan subtema 3 hidup rukun di masyarakat sudah sesuai antara materi dan kurikulum atau kompetensi inti dan kompetensi dasar, karena memuat semua materi pokok bahasan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tapi ada 2 materi pada pokok pembahasannya tidak sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu pada tema 3 hidup rukun di sekolah yang pada mata pelajaran matematika. Pada pelajaran 2 terdapat subtema yang tidak terpenuhi, yaitu pada mata pelajaran matematika pada halaman 103 dan 121 hanya terdapat penjumlahan bilangannya saja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan disambung oleh teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviarti, NIM 1830201151 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materinya itu adalah analisis kesesuaian uraian materi dengan kurikulum KI dan KD. Menurut hasil analisis kami, antara buku siswa dengan kurikulum 2013 itu sudah sangat baik dan sudah selaras dengan materi dan juga sesuai dengan yang ada pada kurikulum 2013. Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik tergolong sangat baik. Akan tetapi ada sedikit saran untuk beberapa pihak, antara lain adalah yang pertama itu adalah bagi guru hendaknya lebih cermat dalam menggunakan buku siswa. Yang kedua adalah bagi penulis buku disarankan mempertimbangkan temuan penelitian ini untuk direvisi untuk buku siswa kelas 2 SD tentang tema hidup rukun. Yang ketiga itu adalah bagi peneliti lain disarankan untuk menganalisis subtema yang lain pada tema hidup rukun. Untuk subtema pertama itu hidup rukun di rumah, subtema kedua itu hidup rukun dengan teman bermain, dan subtema keempat itu hidup rukun di masyarakat. Sudah sesuai antara materi dengan kurikulum atau KI dan KD. Karena memuat semua pokok bahasan pada KD.
Akan tetapi ada 2 materi pokok bahasa yang tidak sesuai dengan KD, yaitu pada tema 3 hidup rukun di sekolah pada mata pelajaran matematika. Pada pelajaran 2 terdapat subtema yang tidak terpenuhi, yaitu pada mata pelajaran matematika pada halaman 103 dan 112 hanya terdapat penjumlahan dan bilangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Erpiani, NIM 1830201153. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Helvi, tepatnya pada poin bagian B, yaitu tentang menjelaskan indikator antara silabus dan RPP. Di dalam silabus atau RPP, komponen yang harus disusun salah satunya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator itu sendiri merupakan sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran, indikator merupakan sebuah petunjuk bagi seorang guru dalam menentukan apakah pembelajaran tersebut tuntas atau belum. Nah, secara sederhananya, indikator juga merupakan garis-garis besar yang harus dicapai siswa selama pembelajaran itu berlangsung, supaya dapat mengetahui tujuan ketercapaian pada pembelajaran. Indikator biasanya disebut sebagai alat penilaian. Nah, misalnya seperti dalam suatu pertemuan, anak-anak diharuskan untuk menyebutkan nama-nama binatang. Misalnya dalam satu pertemuan itu, anak-anak diharuskan dapat menyebutkan nama-nama binatang. Nah, artinya dalam satu pertemuan itu, anak-anak harus bisa menyebutkan nama-nama binatang tersebut. Nah, adapun cara mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan yang pertama ada tujuan kompetensi dapat dilihat dari kompetensi dasar atau KD. Lalu yang kedua dapat dilihat dari karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Sedangkan yang ketiga ada potensi kebutuhannya harus sesuai dengan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan di daerah peserta didik dan lingkungan di daerahnya. Lalu adapun contoh dari indikator silabus dan RPP sudah terdapat di dalam makalah, yaitu kelas 2 tema 1 tentang hidup rukun dan subtema 1 hidup rukun di rumah. Nah, jika dilihat dari segi indikator silabus dan RPP, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, indikator antara RPP dan silabus itu sudah saling berkaitan karena pembuatan indikator RPP merupakan turunan dari pembuatan indikator silabus. Dalam indikator silabus itu merupakan hasil dari keseluruhan materi, sedangkan dalam indikator RPP itu merupakan hasil dari satu pertemuan atau fokus pembelajaran pada satu pertemuan saja. Lalu antara indikator silabus dan RPP dengan materinya itu sudah sesuai untuk diterapkan di kelas 2 karena materi dan indikator pencapaiannya itu masih mudah untuk dipahami dan dicapai. Baiklah, itulah saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erana Nursa Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Ica, yaitu ketepatan dalam mengembangkan silabus dan RPP. A. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013, RPP adalah kegiatan mengajar tatap muka 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Untuk pengembangan RPP dapat dilakukan di awal semester atau di awal tahun pelajaran. Maksudnya itu, jadi sebelum proses pembelajaran dimulai, RPP sudah terlebih dahulu dibuat. Dalam pengembangan RPP kita harus mengikuti prinsip-prinsip pengembangan. Di prinsip-prinsip pengembangan lalu ada yang namanya komponen dan sistematika RPP.
Dalam komponen dan sistematika RPP itu terdapat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Yang terakhir yaitu langkah-langkah mengembangkan RPP. Dalam langkah-langkah mengembangkan RPP itu terdapat mengkaji silabus tematik, mengidentifikasi materi pembelajaran, menentukan tujuan, dan yang terakhir itu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifadi Nur Fadila, NIM 1820201098. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Eranda, yaitu ketepatan dalam mengembangkan silabus. Prinsip pengembangan silabus. Silabus juga memiliki pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah, yang relevan, sistematis, konsisten, memadai, akurat dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Pengembangan silabus ini juga dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Nah, pengembangan silabus ini juga dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sekolah ataupun pembelajaran sekolah. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.